Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Sharing Aksara. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang rekod arsip elektronik ya. Nah, kebetulan di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai instrumen dalam pengelolaan arsip elektronik. Bahwa kita tahu instrumen ini menjadi sebuah alat ya, alat yang mana digunakan dalam melakukan pegangan atau strategi alat yang digunakan dalam pengelolaan arsip elektronik sebelum melakukan sebuah proses dalam pengelolaan arsip elektronik, di mana dimulai dari mulai penciptaan, kemudian penggunaan hingga pada penyusupan arsip. Nah, tentu ini menjadi satu kesatuan tersendiri gitu ya. Nah, oke. Jadi instrumen dalam pengelolaan arsip elektronik ini bisa dikatakan sebagai seperangkat sarana yang dipergunakan dalam proses pengelolaan arsip. Nah, pengelolaan ini bisa mulai dari penciptaan hingga pada penyusutan, gitu ya. Nah, pada hakikatnya instrumen yang dipergunakan untuk mengelola arsip elektronik ini sama saja yang digunakan untuk arsip konvensional, yang mana meliputi instrumen umum dan instrumen pendukung, gitu ya. Nah, mengenai instrumen umum ya yang dipergunakan dalam pelaksanaan pengelolaan arsip elektronik ini berdasarkan ISO, di mana dalam instrumen utama meliputi skema klasifikasi arsip, kemudian jadwal retensi arsip, kemudian skema klasifikasi keamanan dan akses, gitu ya. Sementara untuk instrumen pendukung ini berkaitan dengan thesaurus, kemudian daftar peristilahan judul, gitu ya. Nah, seperti itu. Akan kita bahas satu persatu mulai dari instrumen utama, di mana instrumen utama ini yang dipergunakan untuk mengelola atau yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan arsip elektronik yang meliputi klasifikasi arsip, jadwal retensi, dan klasifikasi keamanan dan akses. Nah, mengenai klasifikasi arsip berdasarkan ISO mendefinisikan bahwa klasifikasi ini merupakan salah satu proses dalam mengidentifikasi dan penataan yang sistematis terhadap semua kegiatan pelaksanaan pekerjaan, atau bisa dikatakan sebagai pelaksanaan arsip-arsip ke dalam suatu kategori tertentu yang terstruktur secara logis sesuai kesepakatan, kemudian metode dan aturan-aturan yang prosedural yang kemudian akan dipresentasikan dalam suatu skema klasifikasi, seperti itu. Nah, skema klasifikasi ini nanti akan dibagi menjadi dua ya. Ada skema klasifikasi subjek dan ada skema klasifikasi fungsi. Skema klasifikasi subjek ini memungkinkan arsip berkaitan dengan bidang subjek umum yang dikelompokkan secara bersama. Nah, fokusnya pada item atau objek. Nah, bukan mengenai tujuan ataupun kegiatan yang dilakukan, sehingga perlu dibuat arsip untuk untuk mendokumentasikannya, gitu ya. Kemudian kalau untuk skema klasifikasi fungsi ini didasarkan pada analisis terhadap keunikan fungsi atau kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi, dan di mana ini menjadi satu kesatuan yang yang terpisah dari struktur administrasi organisasi yang bersangkutan. Nah, tentu ini lebih stabil dan fleksibel ya dibandingkan untuk yang subjek gitu. Nah, cakupan identifikasi dalam analisis pada klasifikasi arsip ini terdapat pada yang pertama, yaitu tujuan dan strategi organisasi, kemudian fungsi organisasi yang mendukung penciptaan tujuan dan strategi, kemudian kegiatan-kegiatan organisasi. Nah, ini berkaitan dengan penciptaan, pengelolaan arsip, seperti itu. Kemudian proses-proses kerja yang dijalankan untuk melaksanakan kegiatan atau transaksi tertentu. Kemudian semua unsur langkah membuat kegiatan. Kemudian ada semua transaksi yang membentuk suatu unsur langkah, dan yang ada juga kelompok-kelompok transaksi yang berulang dalam setiap kegiatan. Dan yang terakhir adalah bahwa arsip-arsip organisasi ini telah ada.
Nah, ini yang perlu kita lakukan dalam cakupan identifikasi dan analisis pada klasifikasi arsip, gitu ya. Nah, kemudian dalam hasil temuan analisis, gitu ya, dapat dijelaskan bahwa suatu organisasi yang terbentuk hierarkis dan tentu ini merefleksikan proses analisis. Di antaranya ada 3 level skema klasifikasi fungsional arsip. Yang pertama, level tertinggi bisa dikatakan sebagai seri yang mana terdiri atas agregasi file dan dapat disebut juga sebagai kelas atau kategori. Kemudian level 2 ini kegiatannya, gitu ya. Level 1 fungsinya, kalau level 2 kegiatan. Jadi file yang terdiri atas agregasi arsip dan dapat disebut juga sebagai folder dapat dibagi dalam sebuah volume. Kemudian level 3 yaitu tentang transaksi, gitu ya, ada fungsi kegiatan transaksi. Nah, ini berkaitan dengan item dalam standar arsip, gitu ya, yang mana ini dapat berdiri atas beberapa komponen. Nah, jadi tingkatan pemerincian suatu skema klasifikasi arsip ini ditentukan oleh organisasi yang bersangkutan. Pada dasarnya memang merefleksikan tingkat kompleksitas dari fungsi yang dilaksanakan. Tentu klasifikasi arsip yang diterapkan sama ya pada semua arsip, baik itu kertas maupun elektronik, gitu ya. Jadi meskipun ada level 3 ya sebenarnya pengelolaannya hampir sama, cuma bedanya adalah alatnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah kepegawaian ya, kode kepegawaian KP, gitu ya. Kemudian ada kode 101 tata usaha kepegawaian. Nah, di dalam 01 itu ada rincian-rinciannya. Ada data perorangan, kemudian banyak lagi ya itu. Contohnya seperti itu. Contoh klasifikasi arsip. Kemudian yang kedua adalah jadwal retensi arsip, di mana jadwal retensi arsip ini menjadi suatu instrumen formal yang digunakan untuk mengidentifikasi arsip, di mana berapa lama arsip tersebut disimpan, kemudian penentuan apakah arsip tersebut akan dimusnahkan atau mungkin diserahkan ke lembaga kearsipan sebagai arsip statis, atau mungkin bahwa jadwal retensi arsip ini menjadi dasar ya dari penyusutan arsip. Nah, tujuan penetapan jadwal retensi arsip itu untuk apa sih? Yang pertama, untuk mempermudah dalam memusnahkan arsip yang tidak lagi berguna bagi organisasi atau membebani organisasi jika arsip tersebut tetap disimpan. Kemudian memastikan arsip yang masih diperlukan oleh organisasi dengan tujuan untuk operasional. Kemudian memastikan bahwa ketentuan perundangan terkait dengan retensi arsip itu terpenuhi. Dan yang selanjutnya mengidentifikasi dan melestarikan arsip-arsip yang memiliki nilai historis. Jadi kita harus tahu, gitu ya. Kemudian melegitimasi proses pemusnahan arsip, dan yang terakhir adalah mendukung bagaimana pelaksanaan program manajemen arsip vital. Nah, mengenai capaian tujuan dari jadwal retensi arsip, pertama memindahkan arsip inaktif dari ke tempat penyimpanan di ruang kerja mahal ke fasilitas lebih murah, kemudian meningkatkan efisiensi dan temu balik arsip, dan yang ketiga adalah membebaskan ruang pada media simpan elektronik, kemudian membantu perencanaan yang secara efektif, dan yang terakhir adalah membantu proses pengelompokan arsip dalam memudahkan proses penyusutan, seperti itu. Jadi ini yang capaian tujuan yang dilakukan dari jadwal retensi arsip. Nah, kemudian jadwal retensi arsip itu ada dua ya, ada fasilitatif dan administratif. Ya, substantif ya, maaf. Jadwal retensi fasilitatif ini berkaitan dengan jadwal retensi untuk arsip-arsip yang tercipta dalam pelaksanaan fungsi dukungan administrasi atau kesertariatan. Misalnya, jadwal retensi arsip kepegawaian, kemudian jadwal retensi arsip keuangan, seperti itu. Kemudian kalau jadwal retensi substantif ini merupakan jadwal retensi untuk arsip-arsip yang tercipta dalam pelaksanaan fungsi khusus dari suatu organisasi yang berbeda dengan organisasi yang lain, seperti itu ya.
Nah, kemudian yang ketiga, klasifikasi keamanan dan akses, di mana klasifikasi keamanan dan akses ini menjadi suatu instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi hak-hak akses ataupun aturan-aturan pembatasan, di mana ini ditetapkan kemudian bahwa arsip yang didasarkan pada analisis kerangka peraturan, kemudian diambillah oleh suatu organisasi yang bersangkutan, kemudian dianalisis aktivitas bisnis dan kemudian dinilai risikonya. Nah, ini yang dinamakan klasifikasi keamanan dan akses. Nah, mengenai kontrol terhadap keamanan dan akses beroperasi sebagai dua sistem, di mana ada klasifikasi keamanan yang diterapkan terhadap informasi terkait dengan pembatasan akses yang diberlakukan dalam SDM yang ada, kemudian pembatasan akses yang diterapkan terhadap informasi yang bersifat sensitif. Nah, ini yang kita harus mengontrolnya gitu ya. Jadi kontrol keamanan dan akses dalam mengoperasikan dua sistem. Nah, kemudian klasifikasi tingkat akses terhadap arsip ini ada dua tingkatan ya. Ada dua tingkat. Pertama, user A ini menjadi top secret ya. Dari mulai pertama hingga akhir ini menjadi top secret. Kemudian yang kedua, user kedua ini no marking. Jadi maaf, ini bukan no marking ya. No marking itu sini. Ini confidential. Nah, dimana ini antara user 1 dan user 2 ini berbeda. Klasifikasi tingkat akses terhadap arsip itu berbeda. Ya, misalkan si A ini user A ini menjadi top secret, dimana dia bisa mengakses ya terhadap arsip-arsip yang ada. Kemudian kalau B ini hanya terbatas. Nah, seperti itu. Jadi penyusutan kategori hak atau pembatasan akses ini didasarkan pada analisis kerangka peraturan yang mana hal ini dimiliki oleh organisasi yang bersangkutan. Gitu ya. Jadi misalkan suatu organisasi itu mungkin cukup menerapkan aturan terhadap ruangan arsip hanya saja dengan dikunci gitu ya. Namun organisasi lain mungkin menerapkan aturan itu selain mengunci, dia juga menugaskan seorang untuk menjaga serta melengkapi ruang dengan kamera video misalkan atau CCTV seperti itu. Ya. Nah, mengenai itu. Jadi akses arsip dapat dibatasi dalam rangka melindungi informasi pribadi atau privasi, kemudian hak properti intelektual dan kerahasiaan dagang. Yang ketiga adalah keamanan properti atau fisik uang. Kemudian ada kondisinya seperti apa, kemudian hak-hak legalnya dan hak-hak profesional. Nah, kemudian akses ke arsip ini memang dibatasi ya jika secara khusus ditetapkan oleh kebutuhan kerja atau bisnis dan peraturan hukum, bahwa klasifikasi keamanan dan akses ini dapat ditetapkan dengan terlebih dahulu harus berkonsultasi dengan unit kerja pemilik arsip. Nah, ini ada beberapa level akses terhadap sistem. Ada pengguna khusus, administrasi pengguna, dan administrasi sistem. Jadi masing-masing pengguna sesuai levelnya ini adalah tugasnya yang berbeda-beda. Jadi ke penggunaan ibaratnya penggunaan aksesnya itu berbeda-beda. Jika pengguna ini hanya bisa level aksesnya diperuntukkan untuk seseorang yang memiliki akses sistem pengelolaan arsip elektronik saja. Jadi orang yang membuat, menerima atau menggunakan itu yang bisa diakses ya. Itu mungkin bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya mengenai level akses terhadap sistem. Nah, kemudian ada instrumen pendukung, di mana instrumen pendukung ini menjadi instrumen yang diperlukan demi kesempurnaan operasi sistem pengelolaan arsip elektronik. Nah, instrumen tambahan yang dapat digunakan dalam instrumen pendukung ini ada thesaurus dan daftar perselisihan judul. Nah, apa sih thesaurus itu? Thesaurus itu menjadi sebuah daftar ya, daftar peristilahan yang disusun sedemikian rupa sehingga setiap istilah itu istilah yang ada
diriliskan satu sama lain secara semantis ya, atau hierarkis dan asosiatif ekovivalensi. Nah, jadi thesaurus ini merupakan daftar istilah-istilah ya yang jarang kita temui seperti itu. Kemudian thesaurus ini memang merupakan alat ya yang bersifat dinamis, karena istilah yang ada perlu dipertambahkan atau mungkin dihapus sesuai dengan perubahan organisasi. Kemudian thesaurus ini dihubungkan dengan instrumen pengelolaan arsip, misalnya JRA, kemudian skema klasifikasi keamanan dan akses seperti itu. Jadi thesaurus itu memang harus dihubungkan dengan sistem pengelolaan arsip. Nah, mengenai daftar peristilahan judul. Nah, suatu judul ya, suatu daftar judul subjek format yang diambil dari skema klasifikasi itu sendiri, tidak boleh dibuat-buat sendiri gitu ya. Hal ini berbeda karena dengan thesaurus seperti itu. Nah, pada daftar peringatan judul, kemudian pengertian dari suatu istilah ini tidak dapat dijabarkan dan tidak dapat dihubungkan antara satu dengan yang lain karena memiliki istilah-istilah sendiri. Nah, itu ya. Jadi memang instrumen ini menjadi salah satu perangkat sarana ya sebelum melakukan sebuah tindakan gitu ya. Jadi menjadi ini instrumen tambahan ini diperlukan demi kesempurnaan operasi sistem pengolahan arsip elektronik ya. Jadi dengan adanya instrumen tambahan ini dapat digunakan lebih leluasa dan lebih mendukung adanya kemandirian seperti itu. Nah, tentu hal ini harus menggunakan sebuah thesaurus dan daftar peristilahan judul. Nah, mungkin teman-teman pernah belajar tentang thesaurus ataupun analisis subjek. Nah, ini hampir sama sebenarnya cara penentuannya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Next time di video-video selanjutnya jangan lupa like dan subscribe. Bagi yang belum memahami silahkan disimak kembali. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.